Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Sukarsi dengan NIM 2303004. Di sini saya akan melanjutkan tugas ketiga metodologi penelitian mengenai proposal saya. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama itu ada analisis data. Analisis data merupakan proses atau prosedur untuk mengubah data menjadi informasi yang bisa digunakan untuk membuat makalah tertentu yang berkaitan dengan penelitian akademis. Penelitian saat ini diperkenalkan teknik analisis kuantitatif, yaitu metode analisis yang melibatkan penggunaan wawancara dan wawancara subjek untuk mengajukan pertanyaan seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi efektif petugas PMIK dengan tingkat kepuasan pasien di tempat pendaftaran pasien rawat jalan atau TPPRJ. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 150 pasien rawat jalan yang telah mendapatkan pelayanan pendaftaran. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner dan observasi langsung. Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagian besar responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap aspek komunikasi, khususnya pada indikator seperti penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kesopanan petugas, serta kemampuan menjelaskan prosedur. Sementara itu, tingkat kepuasan pasien juga tergolong tinggi. Terlihat dari banyak responden yang menyatakan bersedia kembali menggunakan layanan dan tidak memiliki keluhan terhadap pelayanan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan usia pasien. Pasien dalam kelompok usia dewasa muda, yaitu 18-40 tahun, cenderung lebih kritis dan memberikan penilaian lebih rendah dibandingkan kelompok usia madya, yaitu 41 hingga 60 tahun, dan lansia 60 tahun ke atas, 61 tahun ke atas. Pembahasannya, yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh petugas PMIK memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan. Komunikasi yang sopan, jelas, dan empatik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan pasien. Hal ini sejalan dengan Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 yang menekankan pentingnya komunikasi dalam menjamin keselamatan pasien. Temuan juga menunjukkan bahwa pasien muda memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap layanan informasi yang diberikan. Mereka menuntut kecepatan dan kejelasan dalam pelayanan, berbeda dengan pasien lansia yang lebih menghargai sikap empatik dan kesabaran petugas. Oleh karena itu, strategi peningkatan pelayanan perlu mempertimbangkan karakteristik dan preferensi dari masing-masing kelompok usia. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat teori bahwa kualitas komunikasi merupakan elemen kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Komunikasi yang efektif tidak hanya menciptakan pemahaman yang baik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pasien dan penyedia layanan. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif petugas PMIK di TPPRJ memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pasien. Pasien yang merasa bahwa petugas memberikan penjelasan yang jelas, sopan, dan ramah cenderung merasa lebih puas terhadap pelayanan diterima. Terhadap perbedaan tingkat kepuasan pasien berdasarkan kelompok usia, pasien muda lebih kritis dan memiliki tuntutan lebih tinggi terhadap kecepatan dan kejelasan informasi. Sedangkan pasien lansia lebih menilai berdasarkan empati dan keramahan petugas.
Adapun sarannya, yang pertama itu rumah sakit perlu mengadakan pelatihan komunikasi bagi petugas PMK secara berkala dengan fokus pada penggunaan bahasa yang sederhana, sikap empatik, dan keterampilan mendengarkan aktif. Yang kedua itu layanan informasi digital seperti layar antrian atau sistem pendaftaran daring dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pasien muda. Yang ketiga itu diperlukan pendekatan personal yang lebih mendalam dalam melayani pasien lansia, seperti penyediaan petugas pendamping atau pemandu layanan. Yang keempat itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan desain longitudinal dan memperluas variabel penelitian agar mencakup aspek lain seperti waktu tunggu atau sistem antrian. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.